pribadi yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur karena atas anugerahnya kita ada sampai saat ini. Teman, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 yang berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil tema kecil untuk kita sama-sama merenungkan bersama-sama, yaitu tema bertekun di dalam iman. Nah, di dalam kitab Wahyu itu ditujukan kepada umat yang sedang berada dalam penderitaan atau kesulitan karena iman mereka kepada Yesus. Nah, di dalam kesulitan dan penderitaan mungkin ada godaan untuk berpaling dan meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Tentunya itu lebih mudah daripada berjuang menjadi murid Yesus dan mempertahankan iman sampai akhir kehidupan. Oleh karena itu, di dalam Wahyu 14 ayat 12, di situ Yohanes menasihatkan dan memotivasi kepada umat Kristen saat itu untuk bertekun di dalam iman. Mereka yang bertekun di dalam iman tidak lari dari kesulitan ataupun penderitaan, tetapi mereka menghadapinya bersama dengan Yesus. Dan mereka percaya bahwa mahkota kehidupan tersedia bagi mereka yang tetap setia dan berjuang dan bertahan sampai akhir, walaupun mereka harus menghadapi penderitaan bahkan sampai kematian oleh karena iman mereka. Wahyu 14 ayat 12 ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah perintah-perintah Allah, dan yang ketiga adalah iman. Nah, yang pertama itu adalah ketekunan. Nah, teman-teman, berbicara tentang ketekunan adalah di mana seseorang dia ingin berhasil, maka dia harus dalam hidupnya atau dalam pekerjaannya pastilah dia akan menemukan yang namanya kesulitan dan penderitaan. Di mana dalam kesulitan dan penderitaan itu, apakah dia mau bertekun atau tidak? Tapi di situ ketika seseorang mau berhasil, maka salah satu adalah dia harus bertekun dalam mencapai tujuan yang ia ingin capai. Yang kedua adalah tentang perintah-perintah Allah. Nah, di sini perintah-perintah Allah ini mengacu pada hukuman Allah yang harus ditaati oleh umatnya, menunjukkan bahwa hidup orang Kristen bukan hanya tentang iman, tetapi juga tentang tindakan yang mencerminkan ketaatan kepada kehendak Allah. Yang ketiga adalah iman kepada Yesus. Iman ini adalah bukti dasar dari pengalaman orang Kristen. Kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan juga basic untuk menerima, mengembangkan, dan maju kepada kekudusan. Kita bisa baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 8. Iman adalah alat yang memampukan kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Paulus menekankan di dalam Galatia 2 ayat 20 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di sini saya punya satu ilustrasi yang akan saya bagikan untuk kita sama-sama belajar, yaitu seorang pelari maraton. Dia sedang berlomba. Nah, di tengah-tengah perjalanan dalam mengikuti perlombaan, dia mulai merasa lelah dan dia ingin berhenti. Tetapi dia ingat tujuan akhirnya dan terus berlari meskipun tubuhnya merasa lelah. Demikian pula dengan kita, teman-teman. Di dalam perjalanan iman kita, mungkin ada banyak hal yang membuat kita ingin menyerah. Mungkin ada godaan atau masalah hidup dan ketidakpastian. Namun kita harus fokus pada tujuan kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan
dan terus berjuang di dalam iman. Pesan untuk kita di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengajarkan kepada kita bahwa ketekunan adalah kunci untuk menjadi anak-anak Allah yang setia. Ketekunan ini berarti kita harus tetap hidup dan memegang iman kita kepada Yesus dan tetap melakukan perintahnya meskipun ada godaan, kesulitan, dan hambatan yang datang menghalang kita. Nah, sebagai anak muda-mudi, kita memiliki tantangan tersendiri dalam membangun iman dan kepatuhan kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus terus berdoa, mendalami firman-Nya, dan berjalan dalam setiap langkahnya dengan kesadaran bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita punya Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita memiliki semangat untuk tetap berjalan hingga akhir, memiliki ketekunan dalam iman, dan mengandalkan kasih dan kekuatannya di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan untuk kita tetap berjuang dan berjalan jika